warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kebosanan dalam belajar. Sebelumnya, ini berangkat semua kan ya? Hadir semua ya. Ya, hadir semua. Kalau begitu langsung saja hari ini kita akan membahas topik yaitu kebosanan dalam belajar. Ada yang sudah tahu bosan dalam belajar itu apa? Malas, Bu. Malas. Selanjutnya, Dia itu kayak bosan tuh kayak dia udah malas untuk melakukannya lagi, Bu. benar sekali. Jadi, bosan. Pengertian dari bosan. Bosan itu adalah keadaan di mana individu itu tidak ingin melakukan hal yang sama gitu, yang berulang-ulang seperti itu. Itu adalah bosan. Nah, tadi setelah bosan apa? Belajar. Apa belajar anak-anak? Ya, silakan. Belajar itu adalah suatu proses perubahan kepribadian, di mana dari seseorang itu tidak tahu menjadi tahu. Ya, benar sekali. Jadi, belajar itu merupakan proses yang dilakukan berulang-ulang dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu, pengertian kebosanan dalam belajar itu dirangkap dari pengertian bosan dan belajar dijadikan satu menjadi kebosanan belajar itu merupakan rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal seperti itu. Misal nih, anak-anak belajar matematika, setiap hari belajarnya matematika terus. Nah, kan bosan ya, pusing, bosan gitu. Nah, itu juga akan mendatangkan kebosanan belajar tersebut. Hasil dari yang kalian capai itu tidak sesuai dengan usaha kalian dalam belajar. Belajarnya nih misalnya belajar setiap hari matematika, tapi nanti ketika mendapat nilainya tidak maksimal. Nah, itu yang dikatakan merasakan kebosanan dalam belajar. Selanjutnya ada cara-cara mengatasi. Nah, cara-cara mengatasi kebosanan belajar ada yang tahu apa saja? Yang pertama, Ibu, kita bisa pakai metode yang bervariasi. ya benar sekali. Ada lagi? Belajar itu di tempat-tempat yang nyaman, Bu. Benar, karena benar sekali yang diucapin tadi, ada metode belajar yang bervariasi. Maksudnya itu tidak hanya monoton, belajarnya begini-gini aja, seperti di kelas aja gitu. Bisa kita ubah, misalkan seperti yang dikatakan oleh Mbak Amel tadi ya, dengan suasana yang nyaman. Bisa dengan kita duduk-duduk di bawah pohon sembari belajar, atau bisa juga dengan melakukan rekreasi seperti itu. Itu juga salah satu cara-cara untuk mengatasi kebosanan dalam Belajar. benar sekali. Selanjutnya, nah, penyebab kebosanan belajar. Ada yang tahu apa saja penyebab kebosanan belajar? Bisa dari jenis pelajarannya atau gurunya. Benar. Ada lagi? Dari kondisi kejiwaan yang sedang memburuk, Bu. Iya, benar sekali. Nah, secara umum penyebab kebosanan belajar itu ada 4. Yang pertama, yang benar sekali jenis pelajaran ya, jenis pelajaran. Nah, ini misalkan dari kalian itu nggak suka pelajaran fisika, tetapi yang diajarkan itu fisika, jadi kalian itu nggak maksimal gitu loh menyerapnya. Nah, itu bisa dikatakan mengalami kebosanan dalam seperti itu. Kemudian yang kedua ada kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Maksudnya adalah ketika guru memberikan penjelasan, memberikan arahan, mengajar, kalian tidak aktif, kalian tidak antusias untuk mengikuti pelajaran tersebut. Nah, itu menjadi penyebab kebosanan dalam
Ya, yang ketiga ada pendekatan yang salah. Nah, pendekatan yang salah ini dari guru ke siswanya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang disampaikan Mbak Amel tadi, kondisi kejiwaan. Nah, jadi seperti ini. Ketika kondisi kejiwaan kalian mungkin lelah, mungkin sedang sakit atau ngantuk, itu juga tidak akan bisa belajar dengan maksimal, tidak akan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru dengan maksimal. Iya, benar sekali. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran yang membahas mengenai ini. Bisa Ibu minta tolong untuk bacakan? Bisa ya? Oke, silakan. Siapa yang berani? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famshuju yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, bisa dibacakan artinya? Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi merupakan ayat Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran yang membahas mengenai apa yang sedang kita bahas hari ini ya. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan memberikan beberapa gambar mengenai kebosanan belajar. Nah, nanti setelah Ibu berikan contoh gambar-gambarnya, kalian bisa ambil dari situ pesan moral dari gambar-gambar mengenai kebosanan belajar itu apa. Bisa difahami ya? Ya. Nanti kita nulis nih pesan moral seperti apa, misalkan gambarnya apa, terus kita tulis pesan moralnya apa. Ya, dari gambar-gambar yang Ibu nanti paparkan, kalian ambil apa pesan moral yang terkandung dalam gambar tersebut. Paham ya? Nah, jadi seperti ini ya nak gambarnya. Ini ada awalnya seperti ini, kemudian seperti ini. Yang gambar-gambar ini itu menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kebosanan belajar seperti itu. Dari sini nanti tugas kalian adalah mengambil pesan moral. Ya, benar sekali, mengambil pesan moral dari gambar ini. Paham ya? Oke, Ibu akan bagikan untuk tugasnya. Silahkan dikerjakan. Ini. Sudah? Oke, kalau begitu ini Ibu simpan. Nah, bisa dikumpul? Oke, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu sempat ngomong kalau nanti kalian diminta untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Di sini aja atau di depan Bu? Di situ aja. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat atau bisa saya ambil dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu itu, kesimpulannya kebosanan belajar itu bahwasanya kegiatan yang membosankan, sehingga terjadilah kebosanan di dalam belajar. Nah, ketika kita ingin belajar itu kita harus bersemangat, tidak boleh bosan. Nah, caranya bisa dengan belajar itu menggunakan metode yang bervariasi seperti misalkan biasanya kita menggunakan metode yang cuma membaca saja, itu bisa kita seringkan dengan
menonton video dulu atau melihat permainan-permainan lain, atau kita break sebentar agar Iya. tidak bosan. Lalu kita bisa mengubah suasana belajar kita itu menjadi lebih baik agar kita itu lebih semangat, agar terhindar dari kebosanan dalam belajar. Itu saja Bu kesimpulan dari saya. Ya, beri tepuk tangan dong untuk Mbak Salu. Terima kasih Mbak Salu sudah menyimpulkan dengan sangat lengkap. Ya, benar sekali bahwasannya belajar itu yang pertama tidak harus monoton seperti itu saja, karena ada metode yang bisa bervariasi, bisa dengan melakukan rekreasi seperti itu agar tidak mengalami kebosanan dalam belajar. Oke? Dan ini sepertinya semuanya bagus untuk mengambil pesan moral. Beri tepuk tangan dong untuk kita. Ya, kalau begitu Ibu cukupkan sekian ya hari ini. Sebelum Ibu tutup, bagaimana hari ini setelah melakukan kegiatan ini? Suasananya bagaimana? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Dan sampai di sini Ibu mohon maaf apabila dari awal hingga akhir banyak mungkin kata-kata Ibu yang salah, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, sebelum pulang alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa. Silakan Ketua kelas. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hati-hati di jalan. Sampaikan pesan Ibu kepada orang tua kalian. Jangan mampir-mampir ya. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.